Ini adalah sekelompok pemburu dari organisasi pemburu luar negeri yang sedang berburu babi hutan, dengan tim berburu yang terdiri dari 250 anjing pemburu, yang dipimpin oleh para pemburu menuju tujuan mereka. Dengan semangat seperti ini, jangan katakan babi hutan, bahkan harimau pun akan bergetar ketakutan saat melihatnya. Terlihat bahwa semua anjing pemburu telah terlatih dengan baik. Untuk bisa mencicipi daging babi hutan, setiap anjing pemburu sudah mempersiapkan diri dengan matang. Babi hutan yang malang ini baru saja keluar dan belum lama tiba di hutan lebat ketika sekelompok anjing pemburu langsung mengepungnya di tengah-tengah. Sekarang, babi hutan tampaknya sudah sangat ketakutan. Dengan ekor terjepit, ia berlari cepat menjauh. Namun untuk bisa melarikan diri dari banyaknya anjing pemburu yang mengawasi, betapa sulitnya itu, apalagi sekarang ada komando dari para pemburu. Babi hutan dengan cepat dikepung kembali oleh puluhan anjing pemburu yang datang dari belakang, terjebak di sudut semak-semak. Sungguh luar biasa. Jangan katakan untuk menyerang. Bahkan hanya dengan liur pun bisa membuat babi hutan ini terjatuh. Dan babi hutan kedua yang berikutnya bahkan lebih malang. Babi hutan yang bersembunyi di semak-semak untuk beristirahat segera diserang oleh puluhan anjing pemburu. Babi hutan sekarang berlari panik, tidak memiliki pilihan lain. Tetapi seluruh hutan sudah dikepung oleh ratusan anjing pemburu, diperkirakan babi hutan ini sulit untuk melarikan diri dari pengejaran anjing. Tak lama kemudian, babi hutan dipaksa oleh anjing-anjing di belakangnya menuju sebuah kolam terdekat. Harus diakui, kekuatan babi hutan ini cukup mengesankan, tidak hanya cepat berlari di darat, tetapi juga tidak kalah di dalam air. Namun, jumlah anjing pemburu hari ini terlalu banyak. Setiap kali babi hutan berusaha mendekati tepi, segera ada belasan anjing pemburu yang menghalangi dan menyerbu. Babi hutan sudah putus asa, berusaha menggerakkan keempat kakinya, berenang ke sana kemari di dalam air, tetapi anjing-anjing ini juga sangat mahir berenang, terus mengikuti babi hutan tanpa terpisah. Setelah serangan bergiliran dari puluhan anjing pemburu, meskipun babi hutan yang secara alami ganas, saat ini tenaganya sudah habis total. Akhirnya, babi hutan terdesak ke sudut kolam dan menjadi makanan ringan bagi para anjing pemburu. Ini adalah proses penyerbukan tanaman kurma di Arab Saudi. Penduduk setempat akan memotong benang sari tanaman kurma jantan, dan dengan hati-hati memasukkannya di benang sari tanaman betina. Pohon kurma dibagi menjadi tanaman betina dan jantan. Mereka tumbuh secara terpisah di pohon yang berbeda. Dalam keadaan alaminya, mereka bisa mengandalkan angin atau serangga untuk menyelesaikan penyerbukan. Namun, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penyerbukan dan hasil serta kualitas buah, beberapa penduduk setempat memilih penyerbukan buatan. Mereka mengumpulkan benang sari bunga jantan, dan kemudian diselipkan ke dalam benang sari bunga betina dan ikat. Ini akan memastikan kontak penuh antara serbuk sari dan bunga betina untuk menyelesaikan proses penyerbukan. Metode ini akan meningkatkan tingkat keberhasilan penyerbukan, dan menghasilkan buah kurma berkualitas dengan rasa manis alami. Walrus itu tidak ragu-ragu, melompat langsung dari tebing setinggi 80 meter. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan seluruh tubuhnya patah seketika. Hanya butuh 2 hari, ratusan walrus melompat dari tebing hingga tewas. Ada lebih dari 500.000 walrus di sini. Mereka berkumpul dalam kerumunan yang padat. Sama spektakulernya dengan koloni semut. Sebagai mamalia besar, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya beristirahat di tepi pantai. Kapasitas pulau pada dasarnya sudah jenuh. Namun masih banyak walrus yang datang. Di sini semakin ramai. Beberapa konflik kecil mulai muncul antar individu. Walrus yang lebih kecil pasti akan terinjak-injak. Beberapa walrus yang cerdas menyadari, jika ingin istirahat lebih nyaman, maka Anda harus mencari di tempat lain. Di sudut pulau di sebelah tebing, seekor walrus sudah menemukan sumur lain. Mereka memanjat tebing. Selama masih ada jalan, teruslah naik. Ketika mereka bereaksi, sudah naik ke tebing setinggi 80 meter. Mereka secara alami bertubuh besar dan tidak pandai berolahraga. Tempat setinggi itu bukan milik mereka sama sekali. Meskipun Anda bisa beristirahat di sini, namun hal itu pasti akan menimbulkan akibat buruk pada akhirnya. Ada juga beberapa walrus yang baru tiba. Nasib mereka sangat buruk, bertemu dengan beruang kutub yang lapar sebelum mendarat. Berkat ukurannya yang sangat besar ini, sekalipun kita bertarung, kita belum tentu kalah. Selama kita melawan keras beruang kutub, mungkin Anda bahkan bisa membunuh lawan kembali. Melihat perlawanan walrus yang putus asa, beruang kutub tahu betul bahwa waktunya belum tiba. Walrus beristirahat di tebing. Dia segera menuai akibat dari taburannya sendiri. Beruang kutub memanjat tebing, benar-benar menghalangi cara hidup walrus. Tapi walrus tidak berpikir demikian.
Mereka dilahirkan tanpa konsep yang tinggi. Tebing itu tidak ada di mata mereka. Laut di kejauhan berada tepat di bawah kaki Anda. Lompat saja ke laut dan Anda akan aman. Serangkaian kesalahan gila dalam penilaian. Itu akhirnya membuat orang-orang bodoh ini kehilangan nyawa mereka. Walrus pertama tidak ragu-ragu, melompat langsung menuju tebing. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan terbang. Namun perasaan ini tidak bertahan lama. Lalu timbul rasa sakit yang hebat di sekujur tubuh. Ketika dia melihat tulang itu menusuk kulit dan keluar. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sudah selesai. Walrus di belakang tidak tahu. Mulailah melompat ke bawah satu per satu. Suara bising dari musim gugur membuat lebih banyak walrus ketakutan. Terjadi penyerbuan besar-besaran. Hal ini mengakibatkan lebih banyak walrus yang terinjak-injak hingga mati. Hanya dalam 10 menit ini, lebih dari 200 walrus mati. Jumlah orang yang terinjak hingga tewas tak terhitung banyaknya. Ketika kekacauan mereda, beruang kutub, pelakunya, muncul. Melihat daging walrus yang tak terhitung jumlahnya di depan Anda, saya kira mereka bisa terbangun sambil tertawa dari mimpi mereka.